Kita semua hidup di zaman kecerdasan buatan, atau AI. Sadar atau enggak, setiap hari kita pakai AI. Mulai dari buka kunci ponsel pakai wajah, sampai nanya-nanya ke chatbot. Rasanya kadang kayak sulap ya. Tapi di balik semua kemudahan itu, ada sebuah perjalanan sejarah yang panjang banget, yang ngebentuk cara kita hidup hari ini. Nah, ini yang bikin kita bertanya-tanya. Gimana ceritanya sebuah mesin bisa ngelakuin hal-hal yang dulu rasanya cuma bisa dilakuin sama manusia? Kok bisa kita sampai di titik ini? Yuk kita coba telusuri jejaknya sama-sama. Untuk nemuin jawabannya, kita perlu putar balik waktu. Jauh banget ke belakang. Ke sebuah momen yang sangat genting dalam sejarah dunia. Pas di ambang Perang Dunia Kedua. Babak pertama dari kisah kita ini, uniknya, nggak dimulai di laboratorium teknologi yang gemerlap, tapi justru di tengah-tengah kecamuk perang. Jadi begini, di tengah kekacauan perang, Nazi itu punya senjata rahasia, mesin enkripsi canggih namanya Enigma. Pesan-pesannya dianggap mustahil buat dipecahkan. Disinilah seorang pemikir brilian Alan Turing muncul dengan sebuah ide yang revolusioner. Dia menciptakan komputer pertama bukan buat hiburan, tapi cuma untuk satu tujuan, ngalahin mesin lain dalam sebuah adu pikiran. Inilah titik awal dari gagasan tentang mesin yang bisa berpikir. Oke, idenya udah lahir nih, tapi gimana cara mewujudkannya? Nah, babak selanjutnya dalam cerita ini adalah tentang revolusi perangkat kerasnya. Sebuah perubahan besar yang benar-benar membawa kekuatan komputasi dari yang tadinya segede gudang, jadi bisa kita genggam. Coba bayangin deh, komputer pertama itu ukurannya kayak monster, segede gudang, dan ditenagai ribuan tabung vakum yang super panas dan boros listrik. Jelas nggak praktis kan? Lalu, di tahun 1947, muncullah solusi jenius dari seorang fisikawan bernama Bill Shockley. Dari tabung segede bola lampu, kita beralih ke transistor yang ukurannya cuma sekecil biji jagung. Ini benar-benar lompatan yang luar biasa. Di balik keajaiban transistor ini, ada sebuah material yang disebut semikonduktor. Gampangnya gini, ini tuh kayak saklar listrik yang super duper kecil. Material seperti silikon ini punya kemampuan unik, kadang bisa nganterin listrik, kadang bisa nahan listrik. Kemampuan inilah yang jadi fondasi dari semua chip modern yang kita pakai sampai sekarang. Tapi, cerita transistor ini ada dramanya juga loh. Shockley memang merekrut para pemikir terbaik, tapi 8 dari mereka yang kemudian terkenal dengan sebutan The Treacherous Eight akhirnya ninggalin dia buat bikin perusahaan sendiri, Fairchild Semiconductor. Dan dari perusahaan inilah lahir raksasa-raksasa teknologi yang kita kenal, kayak AMD dan Intel. Bisa dibilang, lebih dari 92% kekuatan komputasi dunia saat ini, kalau dilacak akarnya, ya dari anak cucu perusahaan Fairchild ini. Oke, sekarang kita udah punya transistor yang kecil. Masalahnya, komputer butuh jutaan transistor. Gimana cara nyambungin semuanya? Disinilah Robert Noyce dari Fairchild bikin terobosan lagi. Dia menciptakan sirkuit terpadu, sebuah cara buat naruh banyak transistor dalam satu kepingan silikon kecil. Dan masalah koneksi pun terpecahkan. Oke, perangkat kerasnya udah siap, chipnya juga udah kuat. Sekarang pertanyaan terbesarnya balik lagi. Bisa nggak sih kita bikin mesin-mesin ini beneran berpikir? Atau bahkan belajar? Alan Turing, si pemecah kode itu, kembali lagi dengan pertanyaan yang lebih filosofis. Kapan sih sebuah mesin bisa kita sebut cerdas? Dia pun mengusulkan sebuah tes imajinasi. Kalau kita ngobrol dengan sesuatu di balik layar, dan kita nggak bisa bedain apakah itu manusia atau mesin, maka mesin itu udah lulus. Inilah yang disebut Turing Test, yang jadi patokan buat para peneliti AI selama puluhan tahun. Terinspirasi dari ide itu, seorang mahasiswa bernama Marvin Minsky ngelakuin sesuatu yang radikal banget di tahun 50-an. Dia beneran nyoba ngebangun sebuah otak buatan. Dengan kabel-kabel, dia meniru cara kerja sinapsis di otak kita dan menciptakan jaringan saraf buatan pertama di dunia. Meskipun masih sederhana, inilah cikal bakal dari hampir semua AI yang kita kenal sekarang. Dan ternyata, ya menciptakan ilusi kecerdasan itu nggak sesulit yang dibayangkan. Tahun 1966, chatbot pertama di dunia, Eliza, diciptakan. Program ini sebenarnya simpel banget, cuma nyocokin pola kata. Tapi anehnya, banyak orang yang ngobrol sama Eliza merasa kayak lagi curhat sama terapis beneran. Kutipan ini salah satu buktinya. Ini nunjukin kecenderungan alami kita buat nemuin sisi manusia di dalam mesin. Tapi gimana caranya supaya jaringan saraf ini bisa jadi lebih pinter, bukan cuma pura-pura pinter? Kuncinya datang di tahun 1986 dari Geoffrey Hinton. Dia menciptakan backpropagation. Sederhananya, ini adalah sebuah algoritma yang memungkinkan komputer buat belajar dari kesalahannya sendiri. Jadi setiap kali dia salah jawab, dia akan nyesuaiin otaknya supaya lain kali bisa lebih baik. Ini momen aha banget buat dunia machine learning.
Sekarang kita lompat ke era modern. Semua kepingin puzzle, perangkat keras yang kuat, dan perangkat lunak yang bisa belajar, akhirnya nemuin satu bahan terakhir yang memicu sebuah ledakan besar di dunia AI. Bahan bakar itu adalah data. Kelahiran internet dan perusahaan kayak Google, Amazon, dan Facebook itu menghasilkan data dalam jumlah yang nggak pernah kebayang sebelumnya. Setiap foto yang kita unggah, setiap pencarian yang kita lakukan, itu semua jadi makanan bagi AI untuk belajar tentang dunia. Momen puncaknya terjadi di tahun 2012 dalam sebuah kompetisi bernama ImageNet, sebuah model AI bernama AlexNet yang dibuat oleh Geoffrey Hinton dan murid-muridnya benar-benar ngehancurin semua rekor yang ada. Formulanya sederhana tapi ampuh banget. Ambil big data dari ImageNet, pakai model jaringan saraf cerdas yang udah disempurnakan, terus jalanin di atas kekuatan komputasi super cepat dari GPU NVIDIA yang awalnya dibuat buat main game. Inilah yang disebut Big Bang-nya AI modern. Kemenangan ini langsung memicu semacam perlombaan senjata baru di dunia teknologi. Di satu sisi ada Google yang borong semua talenta AI terbaik. Di sisi lain, tokoh-tokoh kayak Elon Musk mendirikan OpenAI sebagai tandingannya. Persaingan sengit inilah yang justru mempercepat inovasi. Salah satunya adalah penemuan model Transformers oleh Google, sebuah arsitektur yang jadi tulang punggung hampir semua AI generatif saat ini, termasuk ChatGPT. Dan puncak dari perlombaan ini, ya kita semua tahu, adalah peluncuran ChatGPT oleh OpenAI di tahun 2022. Dalam sekejap, teknologi yang tadinya cuma ada di laboratorium riset, sekarang bisa diakses oleh semua orang. ChatGPT jadi aplikasi dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah. Bukti nyata bahwa AI sudah benar-benar tiba di panggung utama. Jadi, setelah perjalanan panjang melintasi waktu ini, kita kembali ke hari ini. Dan ternyata, semua sejarah yang luar biasa tadi berkumpul di satu tempat, di dalam genggaman tangan kita. Biar kebayang seberapa besar ledakan ini, coba lihat angka ini, 40 miliar dolar. Itulah jumlah investasi yang digelontorkan ke startup-startup AI setiap tahunnya. Kita ini lagi menyaksikan semacam demam emas di era digital. Nah, ini dia inti dari perjalanan kita. Setiap kali Anda pakai ponsel, Anda itu sebenarnya lagi menyentuh lapisan-lapisan sejarah. Konsep komputasi itu lahir dari kebutuhan perang. Kekuatan prosesor di ponsel Anda datang dari transistor. Algoritma Face ID itu akarnya dari upaya meniru otak manusia. Bahkan chatbot yang kita ajak ngobrol, teknologinya lahir dari persaingan sengit para raksasa teknologi. Semuanya saling terhubung, membentuk dunia kita sekarang. Semua sejarah yang luar biasa ini membawa kita ke hari ini. Dari mesin perang sampai jadi asisten di saku kita. Ini adalah fondasi yang telah dibangun selama hampir 1 abad. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua adalah, di atas fondasi yang sudah ada ini, kira-kira apa ya yang akan kita bangun selanjutnya?